لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الكريم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Baik, ini insyaallah adalah qiraah yang ke-5 untuk kitab Sehari di Kediaman Rasul, atau bahasa Arabnya Yaumun fi Baiti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Judul asli itu diterjemahkan oleh Ustaz Abu Ihsan di Murajaah oleh tim Darul Haq. Dan insyaallah kita baca kitab ini dan kita ta'liq sedikit tentangnya. Kita sampai di halaman 16 tentang pembahasan tutur kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillah. Tutur kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah kita ketahui bersama beberapa sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita ingin mengetahui tutur kata dan cara berbicara beliau. Sebelumnya, marilah kita simak penuturan Aisyah radhiyallahu anha. Makana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasrudu sardakum hadha walakinnahu kana yatakallamu bikalamin bayyinin faslin yahfazuhu man jalasa ilaih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah berbicara seperti yang biasa kamu lakukan, yaitu berbicara dengan nada cepat. Namun beliau berbicara dengan nada perlahan dan dengan perkataan yang jelas dan terang, lagi mudah dihafal oleh orang yang mendengar dalam majelisnya. Diriwayatkan oleh Abu Dawud. Beliau adalah seorang yang rendah hati lagi lemah lembut. Sangat senang jika perkataannya dapat difahami. Di antara bentuk kepedulian beliau terhadap umat ialah dengan memperhatikan tingkatan intelektualitas dan pemahaman mereka di kalangan di dalam berkomunikasi. Hal tersebut menunjukkan bahwa beliau adalah seorang yang sangat penyantun lagi sabar. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa ia berkata, "Kana kalamu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kalaman faslan yafhamuhu man yasma'uh." Perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangatlah jelas sehingga mudah difahami oleh orang yang mendengarkannya. Diriwayatkan oleh Abu Daud. Cobalah perhatikan kelemah lembutan dan keluasan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sudi mengulangi perkataan agar dapat difahami. Di sini kita lihat sedikit tentang sifat tutur kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu bahwasanya poin pertama yang kita dapatkan di sini dari hadis riwayat Abu Daud, bahwasanya Rasulullah tidak berbicara seperti yang biasa kalian lakukan. Yaitu kalau misalnya para sahabat normalnya berbicara dengan nada cepat, tapi Rasulullah SAW berbicara dengan bukan pelan tetapi slow gitu, lamban. Bukan lamban juga tapi standarnya beliau. Tidak begitu cepat. Jadi perlahan dan dengan perkataan yang jelas dan terang. Jadi dari dua sisi. Imma dari sisi kecepatannya, beliau memperhatikan itu. Kemudian juga dari sisi pemilihan kata. Makanya kalau kita perhatikan lafal-lafal dari Rasulullah itu lafal-lafal yang jawami', sebagaimana dikatakan oleh ulama itu adalah jawami', yaitu yang mencakup banyak maksud dan makna tapi dengan jumlah atau lafal yang ringkas. Ya. Dan dikatakan juga di sini beliau seorang yang tawadhu' dan juga latif, lemah lembut. Maksudnya di sini mungkin bisa dikatakan tegas lembut ya, bukan lemah lembut. Sangat senang kalau misalnya perkataan beliau dipahami. Dan di antara sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga sunnahnya para salaf, di antara juga sunnah mereka yaitu peduli terhadap umat dari sisi mura'at, memperhatikan tingkatan-tingkatan kepada siapa kita berbicara. Kalau misalnya kepada tulabul ilm yang sudah mengerti banyak ilmu, itu tingkatannya beda dengan
orang misalnya penjual roti dan semacamnya. Maka kata Ali radhiyallahu anhu, hadithun nasa bima ya'rifun, yaitu kamu katakan kepada manusia, ngobrol kepada manusia itu sesuai dengan bahasa atau istilah atau kalimat yang mereka tuh ngerti. Karena kenapa, kalau misalnya nggak ngerti, kalau misalnya kita terlalu tinggi bahasanya atas orang-orang itu, maka akan terjadi fitnah, dan bisa jadi fitnahnya lebih besar daripada kita tidak menyampaikan sama sekali. Ya, jadi jangan memperparah kondisi gitu. Nah, kalam Rasulullah SAW itu mudah dipahami oleh orang yang mendengarkan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lanjutkan, silakan Pak. Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengungkapkan kepada kita, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'idul kalimata thalathan li tu'qal anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering mengulangi perkataannya 3 kali agar dapat dipahami. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu berlaku lemah lembut kepada orang lain. Dengan sikap seperti itulah orang-orang menjadi takut, segan serta hormat kepada beliau. Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, ia berkata, seorang laki-laki datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengajak laki-laki itu berbicara sehingga membuatnya menggigil ketakutan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, "Hawwin 'alaika, fa inni lastu bimalik. Innama ana ibnu imra'atin ta'kulul qadid." Tenangkanlah dirimu, sesungguhnya aku bukanlah seorang raja. Aku hanyalah putra seorang wanita yang biasa memakan dendeng. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Ya, ta'alik sedikit. Anas bin Malik mengungkapkan kepada kita, Rasulullah SAW mengulangi perkataannya sampai 3 kali dengan tujuan. Jadi bukan karena ngejek, ya, bukan karena basa-basi. Diulang 3 kali karena tujuan. Tujuannya apa? Supaya lebih dipahami. Ya, supaya lebih dipahami. Ini sunnah atau bukan? Kalau kita ini sunnah atau bukan? Sunnah. Atau mubah atau makruh? Sunnah ini. Tetapi sunnah ini juga disesuaikan dengan konteksnya. Ya, kalau misalnya orangnya cepat dongkol, kalau misalnya kita ngomong ke orang itu cepat dongkol, dia kalau kita ulangi 3 kali tambah dongkol gitu kan. Maka disesuaikan dengan konteksnya. Karena tujuannya adalah supaya lebih difahami. Kalau misalnya orang itu udah paham, ya alhamdulillah. Jangan sampai kita ulangi lagi 2 kali lagi. Iya. 3 kali lagi. Iya, lama-lama orang itu dongkol jadinya. Bukannya nambah kebaikan, malah nambah keburukan. Jadi ini sunnah dalam konteks tertentu. Yaitu ketika misalnya kita merasa orang tersebut kurang memahaminya, kita ulang bisa sampai 3 kali ya. Juga beliau tegas lembut kepada orang lain, sehingga orang-orang pun menjadi takut, yaitu segan serta hormat kepada Rasulullah SAW. Ada seseorang laki-laki menemui Rasulullah, ya, maka beliau mengajak dia berbicara, namun ternyata dia menggigil ketakutan. Ya, kalau misalnya teman-teman atau kita misalnya, alhamdulillah Allah berikan keinginan hasrat untuk menegakkan sunnah, misalnya kayak jenggotan, yang memelihara kumis misalnya, juga pecian, jubahan kayak gini, masya Allah, orang ngelihat tuh gigil pak. Iya nggak? Jangankan jubahan, pakai baju gaul gitu aja, orang juga gigil ngeliatnya. Serem juga ini. Iya. Enggak maksud apa-apa, enggak maksud apa-apa. Enggak, maksudnya itulah, maksudnya Rasulullah SAW, orang yang mengikuti sunnah Rasul itu adalah mengikuti cahayanya Rasul. Ada nur di balik itu. Ada nur, ada cahaya. Pasti Allah bedakan orang yang jenggotan karena tren aja dengan orang yang jenggotan karena tahu ini. Kata Rasulullah, "Aful lihyah." Pelihara jenggot. Itu beda auranya. Aura sunnah itu beda. Antara aura sunnah dengan aura tren. Pasti beda. Ya. Sekarang ada pernah di Facebook melihat ada iklan shop gitu, perbelanjaan. Itu iklan menumbuhin jenggot, menumbuhin bulu. Yang nipu itu. Ya kan? Anak kecil di foto yang itu Photoshop benar-benar itu. Nipu benar-benar.
Tapi kalau misalnya lihat itu berkali-kali disponsori itu menunjukkan produsennya itu penjualnya serius sekali itu. Nah, dan walaupun berkali-kali dan sudah banyak orang tahu itu tipuan, maksudnya tipuan, fotonya tipuan gitu kan, mengambil dari internet semuanya, itu banyak pemesannya. Tapi kalau kita perhatikan kan rata-rata orang sekarang nggak tahu kok jenggot itu wajib kan. Berarti pemesannya rata-rata karena apa? Mau pesan apa nih? Buat apa? Rata-rata main numbuhin bulu buat tren gitu kan. Buat gaya. Ini nggak ada pahalanya bahkan. Nah, kalau misalnya kita melihat ada orang numbuhin jenggot karena tren, itu pasti kelihatan. Ini orang nih auranya bukan aura sunnah. Iya, tapi beda dengan mereka yang menginginkan sunnah Nabi. Tapi kemudian Rasulullah SAW berkata kepadanya, tenang. Tuh Rasulullah. Padahal udah ditakuti gitu kan, sampai ngegigil gitu kan. Kalau kita ada orang ngegigil ngeliat kita makin ujub kita. Tapi beda sama Rasulullah, ya tenang. Saya tuh bukan raja loh. Saya itu orang biasa aja, putra seorang wanita yang biasa memakan dendeng. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita cukupkan sampai sini.